kenapa sebetulnya minyak makan merah ini belum diproduksi ya oleh pihak swasta, dan dari sisi demand juga Anda tadi menyebutkan begitu bahwa memang demand-nya masih cukup rendah begitu ya, masih sulit untuk mengenalkan minyak makan berwarna merah kepada masyarakat dengan fungsi yang juga agak sedikit berbeda juga sebetulnya dengan minyak goreng utamanya. Nah, tapi mungkin strategi apa yang bisa dilakukan begitu untuk memperkenalkan minyak makan merah ini kepada masyarakat? Oke, kita lihat pasar, terutama perusahaan besar itu marketing ID, bukan production concept. Bagaimana acceptance daripada pasar terhadap produk ini. Dan jangan lupa, kita itu kenapa masyarakat Indonesia lebih suka dengan warna pucat seperti minyak goreng sekarang, karena dulunya tahun sampai 78 minyak goreng di Indonesia itu masih menggunakan minyak kelapa. Jadi waktu pertama kali tahun 78 ini di launching dengan produk yang relatif merah, itu ditolak oleh masyarakat luas. Maka perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan bleaching earth yang demikian banyak, sehingga warna semua nutrisinya dibuang, supaya warna itu mendekati, that's the whole idea begini. Jadi perusahaan besar ini belum tentu tertarik kepada ini. Dan saya sangat sepakat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Djabadi tadi. Mari kita pakai ini menggunakan perusahaan-perusahahan UMKM ataupun kelompok tani. Itu jauh lebih baik. Karena apa? Perusahaan besar itu sudah terstigma dengan proses yang ada sekarang. Itu refinery proses dengan temperatur tinggi. Dan ini tidak mungkin dilakukan di situ. Ini perlu teknologi lain yang kita kenal sebelum tahun 72. Yaitu namanya chemical refining. Itu yang dipakai oleh PTPN sekarang. Sehingga dia tidak memerlukan menggunakan bleaching yang tinggi dan warnanya itu tetap ini. Karena warna itu sebetulnya adalah vitamin A, karotin. Jadi semakin tinggi karotinnya itu semakin hitam dia, bukan merah. Hitam. Nah, itu produknya. Dan oleh karena itu saya pikir adalah para petani kita jadi kebun-kebun petani itu menggunakan teknologi ini itu sangat tepat. Ya. Karena jangan lupa, menurut saya kalau untuk mencegah stunting di Indonesia yang di level 23%, kita memerlukan minyak merah ini kira-kira 300.000 ton per tahun. Yang bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu dan juga anak-anak di bawah 7 tahun. Nah, dengan demikian tahun 2048 misalnya, atau 2000 berapa ini sekarang 2024, 2028, itu masyarakat kita, saya yakin stunting itu akan turun. Dan oleh karena itu, untuk mengembangkan ini perlu dukungan pemerintah dalam bentuk UMKM. Mereka membentuk industri-industri kecil. Dan bukan hanya di industri seperti yang disampaikan oleh Pak Djabadi tadi untuk industri hilir, juga industri hulunya. Karena industri hulu yang sekarang ini pun itu sama sekali tidak ramah lingkungan. Karena karbon emisinya demikian tinggi, 1.296 kilo. Dan ke situ pun sebaiknya diikutkan supaya pertama kita sesuai dengan tuntutan pasar global, emisi karbon rendah. Kedua, nutrisinya tinggi. Tapi kalau kita pakai teknologi sekarang mengolah tandan buah sawit menjadi CPO, sama saja, masih belum berarti. Jadi kepada pemerintah, saya sebagai pelaku usaha yang sudah berkecimpung lama menyarankan mari kita kembangkan PO Mill, pengolah TBS menjadi minyak sawit di kebun petani itu, kita tidak lagi menghasilkan CPO. Karena CPO itu adalah, coba Indonesia harus sadar, kata-kata inferior itu sudah ada sejak dari dulu. Ya, kenapa dikatakan crude palm oil? Kenapa tidak ada crude soybean, tidak ada crude sunflower? Kenapa cuma hanya CPO? Maka kita perlu merubah arah daripada pengembangan industri kita ini. Baik.
Baik, Pak Sahat, ini banyak sekali tadi dari statement Anda yang bisa diulik lagi lebih dalam, tapi tadi yang saya tangkap adalah memang sudah betul langkah yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu menggayat begitu ya dari koperasi dan juga UKM begitu, dan dari Pak Zabadi juga mungkin bisa menjelaskan lebih dalam lagi seperti apa mungkin strategi marketing yang dilakukan oleh pemerintah begitu ya, agar penyerapan untuk minyak makan merah ini tuh bisa disambut dengan baik oleh masyarakat, mengingat tadi yang disampaikan oleh Pak Sahat begitu ya, bahwa selama ini sebetulnya sudah pernah ya dicoba diperkenalkan, tapi responnya memang kurang baik karena mungkin dari sisi marketing secara warna ataupun juga lain sebagainya memang dianggap berbeda oleh masyarakat. Nah, ini strateginya seperti apa, Pak Zabadi? Ya, baik. Terkait dengan strategi pemasaran, relatif karena memang ini dikelola oleh koperasi memiliki anggota yang solid sehingga relatif untuk pasar ini captive market ya. Kita bisa sebut sebagai captive market karena tentu sebagai tujuan pasar pertama adalah para anggota koperasinya itu sendiri. Yang kedua, karena memang harga dari minyak makan merah ini relatif akan lebih murah dibandingkan dengan minyak goreng lainnya, ini juga akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri. Tentu ini membutuhkan suatu proses edukasi, karena ini kami juga menggandeng berbagai perguruan tinggi untuk bersama-sama juga melakukan sosialisasi terkait nilai tambah daripada minyak makan merah ini. Satu hal yang saya ingin garis bawahi terkait dengan mengapa ini tidak digarap oleh swasta, saya ingin tegaskan bahwa memang berdasarkan kebijakan yang sekarang ini sudah diambil oleh pemerintah, khusus minyak makan merah ini hanya dikembangkan oleh koperasi. SNI-nya pun sudah menegaskan hal demikian, karenanya lalu nanti pastinya dalam pengembangan minyak makan merah ke depan, kita akan melakukan pemberdayaan petani sawit rakyat yang saat ini jumlahnya tidak kurang dari 41% dari lahan sawit di tanah air atau 6 juta orang lebih. Ini mereka dikonsolidasi melalui koperasi yang kemudian per 1.000 hektar akan kita fasilitasi pembangunan dari pabrik minyak makan merah ini. Sehingga harapannya adalah karena memang ini pabrik terintegrasi hulu hilir, pertama ada kepastian harga TBS yang selama ini petani sawit mandiri ini relatif amat sangat tergantung dengan industri. Ada kepastian harga menyangkut harga dari TBS. Yang kedua, ini yang penting lainnya adalah nilai tambah yang diperoleh oleh petani tidak lagi hanya sekedar pada penjualan TBS-nya, karena sesungguhnya dari produk turunan sawit ini kami catat berdasarkan kajian dari PPKS setidak-tidaknya ada 17 produk turunan utama yang dapat dikembangkan, yang salah satu di antaranya tadi sudah disebutkan oleh Pak Sahat, yaitu bisa untuk sebagai untuk kulit, kosmetik gitu ya, dan tentu yang paling terpenting adalah stunting. Oke, baik. Ini yang saya kira hal yang penting untuk kemudian. Baik, Pak Zabadi, sebetulnya